Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini lagi banyak ujian. Apa kabar abang, kakak, ibu, bapak semua sehat ya? Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah tes. Yang kedua setelah tes, trust. Setelah itu baru lift. Yang pertama dites dulu. Kira-kira ada nggak manusia ini yang hidupnya nggak pernah ada ujian sama sekali? Ada, orang gila. Tadi kita sebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir punya bapak namanya Azar. Siapa nama bapaknya? Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, kenapa kamu nyembah berhala? Punya bapak nyembah berhala. Makanya kalau ada yang taubat, ada yang hijrah, Ustaz Somad, bapak saya belum sholat, ibu saya belum mau pakai hijab, belum ada apa-apanya dibanding Nabi Ibrahim. Semua berhala-berhala itu bapaknya yang buat. Tertulis di tengkuknya, made in Azar. Bayangkan itu. Dan ketika Nabi Ibrahim ngajak, apa kata dia? La illam tantahi, kalau kamu enggak berhenti menceramahi saya, la arjumannaka, saya lempar kamu pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan saya. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bihafiyya, karena Allah mengabulkan doa-doa saya. Selesai ujian pertama. Ujian terdekat bapak, ayah, habis. Selesaikah hidup? Belum. Ujian lagi menghadapi pemimpin yang zalim, namanya Namrus. Mereka membuat berhala. Ketika mereka lagi pergi ke kebun, datang Nabi Ibrahim, dihancurkannya berhala-berhala itu, lalu diambilnya kampak, disangkutkannya ke berhala yang paling besar. Pulang mereka dari kebun, mereka udah menduga ini pasti ulah Ibrahim. Tangkap Ibrahim. A anta fa'alta hadza li atinahi ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan saya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini berhala yang besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau enggak percaya, ya tanya aja. Orang kalau kalah otak, dia akan main otot. Ngadu ke penguasa. Bakar Ibrahim, kumpulkan api, harriquhu, bakar dia. Disitulah turun mukjizat. Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Sejuk, dingin, aman, nyaman, adem, ayam, tentram. Ibrahim keluar. Selesai. Dengan ayah, selesai. Dengan berhala, selesai. Dengan penguasa zalim, selesai. Selesaikah masalah hidup? Belum. Menikah dengan Sarah, enggak punya anak. Berdoa petang, pagi, siang, malam berdoa, enggak juga punya anak. Enggak selesai. Akhirnya menikah dengan Hajar. Lalu kemudian lahirlah seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir Ismail, umur Ibrahim 86 tahun. Barulah lahir anak. Ternyata Allah mau kasih tahu, istrimu yang sudah divonis orang mandul, yang katanya nggak akan mungkin punya anak, mohon maaf, 13 tahun umur Nabi Ismail, lahir adiknya Ishak dari istri yang katanya nggak akan mungkin punya anak. Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Selesai masalah. Masalah punya anak selesai. Apalagi? Allah minta, antarkan anakmu yang baru lahir itu ke tempat yang jauh.
dari Palestina ke kota Makkah. Nabi Ibrahim baru saja punya anak, disuruh antarkan ke Palestina. Dari Palestina antarkan ke Makkah. Apa doa Nabi Ibrahim? Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ku tinggalkan anakku di suatu lembah yang enggak ada tanam-tanaman di situ. Air enggak ada, kering kerontang. Ketika Nabi Ibrahim mau pergi, Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab dengan satu kata, "Na'am." Ya. Hajar melepaskan ujung jubah, pergilah. Kata Hajar, yang meninggalkan kami di sini yang nyari rezeki, yang bersama kami di sini yang memberi rezeki. Pergilah wahai Ibrahim. Sebenarnya Hajar ingin meyakinkan, apakah Ibrahim ini pulang itu karena Allah yang nyuruh atau karena istri tuanya nyuruh. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab dengan pasti satu kata, "Na'am." Allah menyuruh saya. Silakan pergi Ibrahim. Karena yang pergi ini pencari rezeki, sedangkan yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Panas, air habis, dia bukan perempuan yang lemah. Dia tidak berkata mengangkat tangannya, "Anakku Nabi, suamiku Nabi, kenapa aku dibiarkan di sini?" Tidak. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Apa yang dilakukan oleh Hajar? Lari ke atas bukit Sofa, nggak ada air. Lari ke atas bukit Marwah, nggak ada air. Ternyata air itu keluar bukan dari tumit seorang perempuan yang berlari bukit Sofa Marwah 500 meter. Tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berdiri, yang digesekkan ke pasir, memancar air. Berkumpullah, berkumpullah. Bahasa Arabnya zamzami, zamzami. Berkumpullah. Air zam-zam itu berkumpul. Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2025. Berarti 3800 tahun yang lalu air itu memancar, tidak kering sampai sekarang. Perjuangan seorang perempuan yang luar biasa. Memang perempuan itu dari dulu luar biasa. Laki-laki biasa di luar. Dengan ayah selesai, dengan penguasa zalim selesai, dengan penyembah berhala selesai, dengan istri selesai, berpisah dengan anak selesai. Selesaikah ujian? Belum. Begitu anak remaja, apa yang terjadi? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini ujian terberat. Kalau bapak ibu nggak percaya ini ujian terberat, pulang dari sini panggil anak, wahai anakku, aku bermimpi tadi malam, aku menyembelih lehermu. What is your opinion? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Ketika pisau itu sudah sampai di leher Ismail, terasa pisau itu sejuk dingin. Pulang dari sini, pergi ke dapur, ambil pisau, tempelkan. Terasa sudah dingin, dikit lagi mau ditarik, watallahu lil jabin, ketika dia sudah menempel, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dengan seekor kambing domba yang besar. Disitulah lulusnya ujian terakhir. Jadi kalau ada jamaah yang ngadu, Ustadz saya dulu sebelum tobat, sebelum hijrah, sebelum menemukan titik balik hidup saya enak-enak aja, tapi setelah tobat ini Ustadz, sholat ke masjid pulang sendal hilang, hari kedua helm hilang, lama-lama istri hilang, belum ada apa-apanya. Jadi penyebutan Nabi Ibrahim satu hari berapa kali kita sebut kama satu sholat sunat aja 4 kali sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan asal sebut aja, menyadarkan diri kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Maka memang betul, saya pun hari ini kena ujian juga. Yang tampil bertiga, kok diuji fotonya satu? Ini ujian paling berat buat saya. Ujian. Nabi Muhammad SAW
lahir ke atas dunia tidak pernah melihat ayahnya karena baru 2 bulan dalam kandungan sudah meninggal. Lagi sayang-sayangnya pelukan seorang ibu 6 tahun meninggal Aminah. Dijaga dipelihara oleh kakek Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib dipasangkan kasur di samping Ka'bah, itu nggak ada satupun anaknya yang berani duduk. Abdul Muttalib datang Muhammad SAW lari-lari, datang anaknya mau menarik, biarkan cucuku karena nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kakek meninggal, diasuh oleh paman yang paling miskin, paling susah, anaknya banyak, namanya Abu Talib. Abu Talib yang menjaga. Di saat embargo orang kafir Quraisy, Abu Talib meninggal dunia. 2 tempat berpegang, yang pertama Abu Talib, yang kedua Khadijah. Di tahun yang sama Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Anaknya 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum meninggal ketika Nabi masih hidup. 1 cuman anaknya yang meninggal setelah Nabi meninggal. 6 bulan setelah Nabi meninggal baru Fatimah meninggal. Anak laki-lakinya Abdullah, Al-Qasim, Abdullah. Itu yang dari Khadijah. Ada 1 dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Meninggal juga. 3 anak laki-laki meninggal, 3 anak perempuan meninggal. Jadi kalau ada orang, saya baru taubat Ustaz, saya baru hijrah, ujian saya berat sekali. Taubatnya kapan? Pagi tadi. Ini belum ada apa-apanya. Jadi sebenarnya semakin kuat tekanan hidup, Allah ingin supaya kita menjadi yang lulus yang terbaik. Kalau ujian S1 100 lembar skripsi, ujian S2 200 lembar, ujian S3 300 lembar. Di atas itu S teler, S doger, S Bandung, S cendol. Jadi memang semua ada ujiannya. Maka judul malam ini memang sudah tepat sekali. Yang pertama adalah ujian. Kalau dia di atas, batu-batu kapur itu di atas. Tapi kalau tekanannya sudah semakin kuat, itu berubah menjadi batu bara. Batu bara yang di dalam tanah. Kalau yang di atas tanah itu Abdul Somad batu bara. Tapi kalau panasnya sudah 200 derajat Celcius, 300, 400, 500 sampai 9, 10 skala Mohs, dia sudah menjadi batu yang sangat keras. Itulah yang disebut dengan intan, berbalutkan berlian di dalam. Ini disebut, ini pulang banyak yang mau ini. Semakin keras tekanan, semakin panas, karena sesungguhnya semakin mahal, semakin dicari. Makanya kalau dia memang betul-betul batu, 2-3 kali gosok jadi. Tapi kalau sudah 100 kali gosok enggak juga jadi, berarti memang batu gilingan. Cocoknya untuk sambal terasi. Tapi bukan berarti nggak ada gunanya, tetap ada manfaatnya. Cuma tempatnya aja yang beda. Kayu juga begitu. Ada yang kayu jati, tapi ada yang kayu untuk bakar. Ada kayu bakar, tapi ada kayu yang lebih hebat lagi. Begitu kita pergi ke Saudi Arabia, melihatnya, tanyanya 1 gram berapa? $100. Itulah dia kayu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Saya pernah dikasih orang minyak sebotol segini, Ustaz Somad, ini khusus untuk Ustaz, harganya $1.000. Langsung saya buka kalkulator, 1.000 kali 15 juta. Saya simpan sampai sekarang nggak saya pakai. Soalnya kalau saya pakai parfum, biasanya pas saya oles yang lain minta. Itu kalau saya pakai nanti yang oles, saya meleleh air mata. Jadi memang ada kualitasnya masing-masing. Kenapa gaharu itu sangat mahal? Letaknya di dalam hutan. Dan sekarang sudah hampir punah, dikalahkan oleh kelapa sawit. Dan dia mesti dilukai. Semakin terluka gaharu itu, semakin. Makanya gaharu-gaharu yang buatan itu sekarang ditanam, itu mesti dibor, dibakar, supaya tumbuh dia di dalam. Dan setelah itu barulah dicongkel, jadilah gaharu. Saya kebetulan sebelum berangkat ke Mesir, itu kami pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Pelatihan bahasa Arab 2 bulan. Kami yang tidak dari Jakarta, saya dari Sumatera, dari Riau, beberapa kawan jalan-jalan, keliling, Sabtu, Ahad libur. Yang anak Jakarta, Jabodetabek pulang. Kami enggak pulang. Kemana kita, Mat? Sabtu, Ahad libur. Ya udahlah kita jalan-jalan aja. Jalan kami keliling Jakarta, kami tengok, kami lihat plaza. Di tempat saya plaza itu mall. Nah ini kayaknya mall nih, turun rupanya kantor semua isinya. Sama jualan-jualan di atas. Tiba-tiba teman saya hilang. Mana dia?
mundur lagi ke belakang, rupanya dia lagi duduk di kursi Jati tahun 98, sedang krisis, tertulis di situ kayu kursi Jati 15 juta. Saya bilang, ngapain kamu duduk di sini? Supaya seumur hidup kita pernah duduk di kursi yang harganya 15 juta. Kayu jati di tengah hutan bertemankan dengan pacat, dengan nyamuk, tapi begitu dia dipotong, dijemur, dikeringkan, dipahat, di kertas pasir, didempul, barulah kemudian diletakkan di gedung yang tinggi pencakar langit di ibu kota negara Indonesia, dan semua orang ingin membelinya, memilikinya. Setelah melewati ujian yang luar biasa. Cincin yang ada di tangan ibu-ibu sekalian, apakah itu langsung jadi? Enggak. Dia di pedalaman Kalimantan orang mengambil seperti diayak dulu. Dipisahkan dulu antara kuning tanah liat dengan kuning emas dan kuning satu lagi. Baru dikumpulkan, dicuci lagi dengan merkuri. Makanya tambang ilegal merusak alam, ikan mati karena racun, dan orang yang memakai itu pun kena radiasi merkuri. Barulah setelah itu jadi butiran-butiran emas, baru diambillah intan berlian, lalu kemudian disematkan. Semua calon pengantin baru pergi melihat etalase kaca di mall yang mahal, ketika ditunjuk, kira-kira nanti kita nikah maharnya yang mana ya? Ini aja. Begitu ditanya, berapa harganya? 300 juta. Langsung berdenyut tangkai jantung. Hampir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa orang semua mau? Karena proses ujian. Kalau untuk diletakkan di tangan seorang mempelai perempuan saja perlu batu. Ustaz mau ngeliatkan cincin Ustaz? Enggak, ini mereknya Casio, dikasih orang. Kalau hanya untuk diletakkan di tangan saja prosesnya begitu, apalagi untuk menjadi hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga, akan didudukkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini memang ujiannya macam-macam. Kadang suaminya baik, istrinya kuntilanak. Kadang istri solihah, suaminya genderuwo. Kadang suami sudah baik, istri sudah baik, anak tuyul. Jadi memang ujian itu datang dari berbagai macam sisi. Gitu. Saya tidak bermaksud pulang dari sini lalu saling memanggil, hai genderuwo, hai kuntilanak, bukan itu maksud saya. Bahwa memang ujian hidup itu ya begitu. Saya mau menyatakan bahwa sedang Nabi Muhammad SAW aja yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin ada ujiannya. Ustadz Lukman ujiannya lain, Ustadz Salim ujiannya lain. Buktinya dia lebih cepat pulang. Saya ujiannya lain. Dan memang kita, dan alhamdulillah beberapa hari ini kami dari mulai hari Jumat pagi, siang, malam ketawa terus. Baru saya sadar malam ini, ternyata mereka ini ketawa karena lepas dari ujian. Naik ke level ujian berikutnya. Ujian tidak pernah selesai. Sama seperti kita bawa mobil di jalan tol. Begitu kita sudah nyalip ini, ada mobil di depan, ketemu lagi truk. Kita salip truk, ketemu lagi. Kita, Ustadz ya, kalau kita nyalip beberapa mobil di jalan, apakah kita perlu syahadat lagi Pak Ustadz? Jadi memang nggak pernah sampai akhirnya keluar dari pintu tol. Kita melihat pintu tol, alhamdulillah udah berakhir ujian. Tapi pas kita tempelkan kartu, kurang. Ujian terakhir. Ustadz kemarin kan hari Jumat datang ke Surabaya. Dari Surabaya ke Malang. Lalu kemudian ini malam. Besok ada 2 jadwal lagi. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahat kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau berharap hidup ini lepas dari ujian, istirahat enggak bakalan. Kayaknya nanti kalau udah tamat SMA, udah pakai seragam lah, rambut mesti pendek lah. Kayaknya nanti nggak boleh pakai motor lah. Nanti kalau udah tamat SMA, kayaknya di kampus nyaman. Kampus lebih banyak lagi ujian buat makalah, presentasi. Kayaknya kalau materi sudah habis, kayaknya nyaman. Ujian lagi nulis skripsi. Kayaknya kalau udah selesai S1 ini agak aman. Ujian lagi nyari kerja. Kayaknya kalau udah kerja ini kayaknya agak tenang Pak Ustadz. Ditanya orang, kapan nikah? Kayaknya kalau udah nikah ini selesai. Ditanya orang, kok belum punya anak? Kayaknya kalau udah punya anak tenang ini. Ditanya orang, kok anaknya laki-laki semua? Nggak punya anak perempuan.
Contohnya siapa? Saya. Kayaknya nanti kalau anak-anak ini udah besar, kita nyaman ya mah. Iya. Rupanya setelah anak besar menikah, dia malah nitipkan anaknya ke kita. Kapan hidup ini mau tenang? Kalau mau merasakan hidup ini tenang, nyaman, adem, ayam, tentram, nanti ketika kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW, maka sempat-sempatkanlah di celah-celah kesibukan untuk sholat duha agak 2 rakaat. Sempat-sempatkan sholat tahajud di tengah malam. Sempat-sempatkan untuk bersedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah. Karena kalau menunggu lapang, menunggu tenang, menunggu tidak akan ketemu dengan namanya ketenangan.